Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, salam sejahtera bagi kita semua dan selamat menikmati hidup anugerah Tuhan yang dikaruniakan bagi kita di hari ini, Rabu 13 Januari 2021. Seperti biasanya, mengawali serangkaian aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan masuk dalam saat teduh bersekutu bersama untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bacaan kita pada saat ini menurut bacaan harian Gereja Toraja dari Yesaya pasal 41 ayat 14 hingga ayat 16. Yesaya pasal 41 ayat 14 hingga ayat 16. Mari berdoa untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang senantiasa memelihara, melawat menyertai kehidupan kami. Allah yang terus mengasihi dan terus mengasihi kami umat-Mu. Kami mensyukuri untuk kehidupan yang Tuhan senantiasa anugerahkan bagi kami, khususnya di tengah-tengah pandemi COVID-19. Kami masih boleh menikmati sukacita di alam ciptaan-Mu ini, melihat keindahan ciptaan tangan-Mu, juga menikmati sinar mentari dan keindahan buatan tangan-Mu yang begitu luar biasa. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk mampu menghitung hari-hari kami sedemikian, bagaimana kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau seperti Engkau mengasihi kami, dan bagaimana kami dengan sungguh menghidupi setiap hal yang Tuhan kehendaki yang kami harus lakukan dalam kehidupan ini. Saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus-Mu memampukan kami sehingga kami semakin tahu, semakin mengerti, semakin memahami apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ingin katakan lewat firman-Mu yang akan kami baca saat ini. Dan semakin memampukan kami untuk hidup kudus di hadapan-Mu. Bersabdalah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengar, kami siap merenungkan, bahkan melakukannya dalam setiap langkah hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Yesaya pasal 41 ayat 14 hingga ayat 16. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang menebus engkau ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Sesungguhnya aku membuat engkau menjadi papan pengirik yang tajam dan baru dengan gigi 2 jajar. Engkau akan mengirik gunung-gunung dan menghancurkannya, dan bukit-bukit pun akan kau buat seperti sekam. Engkau akan menampi mereka, lalu angin akan menerbangkan mereka, dan badai akan menyerahkan mereka. Tetapi engkau ini akan bersorak-sorak di dalam Tuhan dan bermegah di dalam Yang Maha Kuasa Allah Israel. Demikian firman Tuhan. Dari pembacaan kita hari ini, kita akan merenungkan satu tema, yaitu keadilan dan kasih Allah. Keadilan dan kasih Allah. Bapak Ibu Saudara, Allah kita adalah Allah yang adil sekaligus pengasih. Keadilan Allah banyak tergambar dalam Alkitab, dalam hubungannya dengan umat pilihan. Bahkan sejak awal mula Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ketika Allah menciptakan manusia, dan ketika manusia diusir dari Taman Eden oleh karena ketidaktaatan mereka,
Di situ juga tergambar keadilan dan kasih Allah. Baik peristiwa pengusiran manusia dari Taman Eden dan pembuangan bangsa Israel ke Babel sama-sama menggambarkan keadilan dan kasih Allah. Kendati Allah mengusir manusia dari Taman Eden oleh karena keadilannya, karena pelanggaran manusia terhadap perintah Allah, namun Allah tidak membiarkan mereka pergi begitu saja. Allah membuatkan mereka pakaian. Itu adalah salah satu bukti kasih Allah. Kendati Allah membuang bangsa Israel ke Babel dan memporak-porandakan tanah mereka, sekali lagi oleh karena keadilan Allah, karena ketidaksetiaan umat terhadap Allah, tetapi Allah menyatakan kasih-Nya bagi mereka dengan memulihkan keadaan mereka dan memberikan kemenangan dan kembali ke tanah air mereka. Itulah yang kemudian dipesankan oleh Nabi Yesaya dalam bacaan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara, keadilan Allah di sini menunjukkan bahwa Allah sekali-kali tidak kompromi dengan dosa. Dosa apapun itu. Ketika Allah berkali-kali mengingatkan bangsa Israel akan dosa yang diperbuat dan konsekuensi dari dosa yang mereka perbuat melalui para nabi, tetapi kekerasan hati mereka membuat mereka tidak mendengar peringatan-peringatan tersebut. Peringatan Allah sejak awal jelas bahwa ketika umatnya tidak setia, maka akan ada hukuman bagi mereka. Ketidaksetiaan mereka terhadap Allah akhirnya membuat bangsa Israel harus tertawan ke Babel. Ayat 14 bacaan kita hari ini jelas menyebut mereka dengan cacing dan ulat yang menggambarkan kelemahan dan ketidakberdayaan mereka akan kekalahan mereka. Tetapi oleh karena belas kasihan Allah dan anugerah-Nya, umat Israel memperoleh pertolongan, bahkan diberi penghormatan sebagai hamba yang dikasihi. Israel dipanggil untuk tidak takut terhadap semua musuh, walaupun kecil bagaikan cacing dan ulat. Israel dipanggil untuk tidak gentar akan kekalahan dan ketidakberdayaan mereka yang ditaklukkan oleh bangsa Babel. Walaupun kecil bagaikan cacing dan ulat, Allah tetap akan memulihkan dan menolong mereka terhadap kekalahan yang diterimanya. Bapak Ibu Saudara, tetaplah berharap kepada Tuhan. Dia adalah Allah yang sama, akan menolong hidup kita, seperti halnya ketika Allah mengasihi bangsa Israel, memulihkan bangsa Israel akan kelemahan dan ketidakberdayaan mereka ketika telah dibuang ke Babel. Demikian juga Allah tetap mengasihi kita, menuntun kita dalam kehidupan ini, kendati kita lemah, kendati kita tak berdaya. Allah akan senantiasa melawat hidup kita. Untuk itu, berserah penuhlah kepadanya. Ia adalah sumber pertolongan. Tetapi tetap ingat untuk tetap hidup kudus dan setia padanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, syukur untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan renungkan pada pagi ini, dan ajar kami untuk terus-menerus hidup setia di hadapan-Mu, untuk terus-menerus mampu mempertahankan kekudusan hidup kami, dan teguhkan hati kami bahwa kendati kami lemah, kendati kami tak berdaya, kendati kami dalam pergumulan, kami tahu bahwa Engkau adalah Allah sumber pertolongan hidup ini,
Engkau Allah yang sungguh mengasihi kami, tentu Engkau pula yang memampukan kami melewati setiap badai hidup kami, khususnya untuk musibah-musibah yang kami alami dalam kehidupan kami umat manusia di muka bumi ini. Terlebih untuk musibah pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Ajar kami untuk dapat mengerti maksud-Mu ya Tuhan, dan ajar kami untuk tetap berlaku setia dalam melewati setiap musibah-musibah yang menimpa kehidupan kami. Mari berkati pemerintah kami yang terlibat dalam penanganan COVID-19 ini, beserta dengan orang-orang yang ahli pada bidangnya. Kiranya atas hikmat dan seizin Allah, pandemi ini boleh berlalu. Tatanan kehidupan kami boleh berjalan normal kembali. Ya Tuhan Allah kami, sertai seluruh jemaat Tuhan di muka bumi ini, milik kepunyaan Tuhan. Biarlah kiranya tetap sehat dan kuat dalam menjalani kehidupan, dalam beraktivitas setiap harinya, melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Untuk saudara-saudara kami yang mungkin dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit penyakit, ataupun untuk orang tua kami yang dalam masa lanjut usia, Tuhan kiranya memberkati senantiasa dalam melalui setiap hal tersebut. Kasih pertolongan Tuhan senantiasa nyata bagi mereka. Seluruh umat Tuhan yang dalam peluh mengusahakan kehidupan, mari Tuhan memberkati, sekiranya Tuhan memberkati usaha mereka, peluh mereka, sehingga boleh memenuhi kebutuhan hidup dalam setiap harinya. Kasihani orang miskin, orang tak berdaya, orang kelaparan, dan ajar kami ya Tuhan untuk mampu mengasihi sesama kami, terlebih mengasihi menolong mereka yang membutuhkan. Ampunkan salah dosa kami ya Allah, bukan kehendak kami yang terjadi melainkan kehendak-Mu lah. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian kita pada pagi ini. Selamat menjalani kehidupan, selamat beraktivitas, tetap hidup setia di dalam kehidupan kita kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Amin.